Shalom, selamat pagi para pendengar. Program 2 Radio Republik Indonesia Malang, sahabat kreatif Pro 2 dan para pendengar dimanapun Anda berada dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Kembali saya Pendeta Riki Latuperisa bersama dengan para pendengar dalam acara Grow in Grace. Terbanglah di atas badaimu. Demikian tema kita di pagi yang baik ini, terbanglah di atas badaimu. Kalau ke rumah Agus, jangan lupa membawa benang. Kalau kita kerjanya bagus, pasti si bos akan senang. Kalau mencari rumah Agus, halaman rumahnya ada pohon pinus. Kalau kita kerjanya bagus, pasti akan dapat bonus. Wow, cakep sekali. Para pendengar Radio Republik Indonesia Malang, sahabat kreatif Pro 2 dimanapun Anda berada, sebelum lebih jauh kita mendengarkan renungan firman dengan tema Terbanglah di atas badaimu, mari bersama tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Hormat, syukur, pujian bagi Allah Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik kami boleh dipertemukan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami akan belajar bersama, kami akan menerima perkataan-perkataan yang datang dari Engkau. Karena kami tahu di dalam pengajaran-Mu ada berkat-berkat yang besar, membawa kami berjalan dalam jalan terang kebenaran firman Allah, jalan yang penuh dengan keberuntungan. Kami tidak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kami mau berjalan dalam terang firman Allah, menjadikan firman-Mu sebagai pelita bagi langkah kaki kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi seluruh pendengar dimanapun mereka berada yang dapat menjangkau siaran ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Para pendengar RRI Malang dan sahabat kreatif Pro 2 dimanapun Anda berada, bersama dengan saya, terbanglah di atas badai. Dalam Yesaya 40 ayat 31, firman Allah berkata demikian. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Para pendengar dimanapun Anda berada, firman Allah berkata lewat Yesaya 40 ayat yang ke-31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Siapa mereka ini? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang terhubung dengan Allah. Dan firman Allah berkata mereka akan mendapat kekuatan baru. Mengapa mereka akan mendapat kekuatan baru? Kekuatan dibutuhkan untuk menjalani hidup ini. Kekuatan baru diperlukan untuk melewati hari yang baru. Kekuatan baru itu sangat vital yang menentukan apakah kita bisa melewati tantangan yang baru, pergumulan, persoalan, masalah yang baru. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan pasti dipulihkan kekuatannya. Amin. Dan firman Allah berkata mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Wow, Raja Wali, dia naik terbang, membumbung tinggi, melebarkan sayapnya, membentangkan sayapnya, dan melewati badai angin yang begitu kencang. Dia memiliki sayap yang begitu lebar dan berat. Tetapi justru anginlah, badailah yang akan digunakan menjadi sumber kekuatan energi bagi Raja Wali untuk terbang naik mengatasi badai. Dan firman Allah berkata di sini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Beberapa waktu yang lalu, para pendengar sahabat kreatif, saya berbicara dengan seorang pemuda, dan pemuda itu kehilangan ayah yang sangat dia kasihi. Dan kemudian dia sedang merenung. Tiba-tiba dia berkata kepada saya, "Tolong doakan saya." "Doakan untuk apa?" saya bertanya. "Saya takut menghadapi masa depan saya. Tolong doakan saya." Dia takut menghadapi masa depannya. Saya begitu tersentuh, saya sedih, dan saya bisa membayangkan kekhawatiran yang sedang berkecamuk di dalam benak dari orang muda ini. Itu sebabnya kita perlu mendapat kekuatan baru. Para pendengar RRI Malang, sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan. Burung Raja Wali adalah kelas Aves yang termasuk dalam ordo Falconiformes dan family Accipitridae. Selain itu merupakan burung buas pemakan daging atau jenis karnivora. Burung Raja Wali adalah salah satu jenis elang yang paling banyak tersebar di seluruh dunia dan dapat dijumpai berada di dataran gersang dan hutan dataran tinggi sampai mencapai ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Burung ini memiliki daya adaptasi yang tinggi. Burung ini memiliki cara hidup yang unik, dan Alkitab memakai burung ini untuk menampilkan sosok profil makhluk yang kuat, yang bertahan, yang meraih kemenangan. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang mengatasi badai mereka. Para pendengar RRI Malang, sahabat kreatif, terbanglah di atas badaimu. Puji Tuhan. Mari kita melihat terbang di atas badai. Apa yang harus kita lakukan untuk terbang di atas badai, di atas masalah, di atas pergumulan, di atas persoalan, di atas tantangan, ancaman, situasi yang tidak menjamin? Bagaimana untuk mengatasi itu? Terbanglah di atas badai masalahmu. Oke, apa yang harus saya lakukan? What should I do? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, para pendengar, sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, dengar baik-baik. Ini waktunya untuk bekerja keras. Ini waktunya untuk berani bekerja keras. Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasanya. Ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Perhatikan baik-baik. Para pendengar RRI Malang, sahabat kreatif yang diberkati Tuhan, masa new normal adalah masa di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk lebih rajin lagi dan berani bekerja keras. Saya berani bekerja keras. Mari dengan saya katakan kalimat ini. Saya berani bekerja keras. 2, 3. Saya berani bekerja keras. Amin. Beberapa waktu lalu saya membaca di sebuah portal berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mendorong anak-anak muda untuk mulai bergerak bekerja, berwirausaha. Terlebih di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan di dalam pemberian izin bagi para pelaku UMKM. Staf ahli Kementerian Ketenagakerjaan bidang kebijakan publik yaitu Reina Usman melalui keterangan resminya, dan berita ini ada pada Rabu 14 Oktober 2020, baru beberapa bulan kemarin. Beliau berkata, kami optimis dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja
maka pengangguran dan kemiskinan cepat teratasi. Kita terus mendorong masyarakat menjadi wirausaha di sektor UMKM. Lebih lanjut kata dia, Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan badai pengangguran, bencana non-alam. Menghadapi bencana non-alam, badai pengangguran akibat wabah virus corona atau COVID-19 yang bahkan sekarang sudah mempunyai varian baru. Tantangan dan permasalahan ketenaga kerjaan saat ini, pemerintah berusaha mencari solusi penanggulangan badai pengangguran. Para pendengar RRI Malang Sahabat Kreatif yang diberkati oleh Tuhan, sebanyak 6,9 juta orang merupakan penganggur terbuka. 3,5 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan 3 juta orang angkatan kerja baru memasuki pasar kerja, mulai bersaing, menjadikan rekan-rekan sebagai rival untuk mendapatkan peluang kerja dan usaha. Untuk mengatasi pasar kerja dan pengangguran, pemerintah kita telah melakukan upaya percepatan penanggulangan pengangguran yang diharapkan dapat segera menggerakkan perekonomian negara dan bangsa kita. Para pendengar RRI Malang Sahabat Kreatif, pemerintah kita lagi kerja keras nih ya. Pemerintah lagi kerja keras. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendukung kerja keras pemerintah. Terutama, kita juga harus turut bekerja keras, iya kan? Iya dong, kita harus turut bekerja keras. Kita sepakat bukan kerja keras pasti mendatangkan hasil. Kerja keras pasti mendatangkan berkat. Kalau tidak mau kerja keras, maka kita tidak bisa berharap banyak. Kalau saya tidak mau bekerja dengan keras, tidak pantas bagi saya untuk berharap banyak, apalagi berharap yang muluk-muluk. Para pendengar, sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan, mari kita baca mengenai seorang pemuda yang Alkitab catat dia rajin bekerja. Rajin bekerja, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Rajin bekerja tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, rajin bekerja akan membuatmu hidup dan bertahan di dalam anugerah Tuhan. Amin. Sekali lagi, rajin bekerja tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, rajin bekerja membuatmu hidup. Terbanglah di atas badaimu dengan mulai saat ini berkomitmen, Tuhan, saya mau rajin bekerja. Ishak, Alkitab mencatat sebagai seorang pemuda yang rajin bekerja. Ishak menabur dan Ishak menuai berlimpah-limpah. Mari para pendengar dan sahabat kreatif, kita membaca dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Para pendengar sahabat kreatif, Ishak menjadi seorang petani. Orang Israel sebenarnya adalah dikenal sebagai peternak yang unggul. Tetapi Ishak selain menjadi seorang peternak, dia pun belajar menjadi seorang petani. Ya, kita lihat di sini, petani tidak akan pernah menuai jika petani tidak menabur. Iya dong, benar kan? Petani tidak akan menuai jika petani tidak menabur. Kalau bicara menabur, menabur itu susah. Menabur itu tidak mudah. Menabur itu menderita. Petani berpanas-panasan. Dia ada di ladang, di sawahnya. Dari saat matahari terbit, bahkan sampai mungkin matahari terbenam, dia ada di situ. Dia berpanas-panas. Berpanas-panas nih bukan seperti turis mancanegara yang sedang berjemur mencari panas di tepi pantai Kuta. Bukan seperti itu. Tetapi berpanas-panas dalam rangka konteks bekerja keras. Nggak takut dibakar matahari, nggak takut kulitnya hitam, nggak takut gosong.
ketampanan, kecakapan, kulit putih bersih. Itu sudahlah, itu urutan yang kesekian lah. Yang pertama adalah kerja. Etos kerja yang tinggi. Para petani itu bekerja sampai lelah. Mereka kehausan dibakar sinar matahari. Wajahnya terbakar sinar matahari yang garang. Punggungnya sakit. Gimana dong gak sakit? Membungkuk berulang. Terus menerus. Posisi yang tidak nyaman bagi punggung mereka. Dan itu sakit. Tangannya lecet. Sebab membuka dan mengolah lahan itu tidak mudah. Itu menyakitkan. Tapi mereka jalan terus. Mereka membayar benih, mereka menyewa lahan, mereka membayar tenaga kerja untuk mengolah lahan, dan lain-lain. Para pendengar sahabat kreatif, rasa-rasanya mau mandek saja, rasa-rasanya mau berhenti saja, rasa-rasanya stop, tidak kerja keras, nggak ada kerja-kerjaan, nggak ada stop. Ketika semua penderitaan itu datang bersama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, kepada orang yang sama, yang sedang bekerja keras. Tetapi kita lihat sang petani bertahan. Luar biasa. Dia terus bergerak. Dia terus mengolah lahan. Dia terus menyemai bibit. Dia terus menanam. Dia terus mengairi. Dia terus menjaga. Dia terus mengawasi tanamannya. Diberi pestisida, diberi insektisida, dia menghalau burung-burung, hewan-hewan yang mau merusak tanamannya. Dia lelah, sang petani lelah, tapi dia bertahan sekuatnya. Itulah yang namanya bekerja keras. Para pendengar, sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kerja keras. Terbanglah di atas badai. Manusia menghabiskan sepertiga hidupnya untuk bekerja. Namun kerap manusia memaknai pekerjaannya secara keliru, tidak tepat. Tidak terkecuali pun yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen, engkau dan saya. Kita keliru memaknai pekerjaan kita. Akibatnya produktivitas manusia dalam bekerja mulai terhambat. Alkitab mengajar kita bagaimana sikap yang tepat bagi manusia untuk melihat pekerjaannya, sehingga manusia bisa memaknai pekerjaannya secara benar dan produktif. Ketika kita melihat Alkitab, maka menunjukkan, di dalam Alkitab menunjukkan bahwa bekerja adalah aktivitas yang melekat kepada manusia secara hakiki sebagai satu ciptaan, di mana Allah sang pencipta juga digambarkan sebagai Allah yang bekerja. Para pendengar sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan, sementara dalam hal tujuan bekerja, kita melihat bahwa kita bekerja untuk diri kita sendiri, kita bekerja untuk sesama, dan terutama kita bekerja bagi Tuhan. Oke? Tapi pada kenyataannya seringkali kita memiliki sikap pandangan yang tidak tepat, sehingga kita tidak bekerja secara optimal. Bahasa Inggris halusnya aras-arasan. Bekerja aras-arasan, bekerja mencuri tulang, tidak sepenuhnya, malas-malasan, tidak bertanggung jawab. Beberapa sikap diantaranya, pekerjaan ini dilakukan tidak bertanggung jawab. Pekerjaan ini dianggap hanya untuk mencari uang saja. Ya. Pekerjaan menjadi berhala. Pekerjaan dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sebagai kutuk akibat dosa-dosa manusia. Ada lagi yang memaknai pekerjaan ini sebagai kegiatan yang tidak bermakna, atau hanya prasyarat saja untuk satu tujuan lain, misalnya sekedar menyalurkan hobi pribadi, ya. Kerja dianggap sebagai keharusan saja tanpa makna yang bernilai. Akibatnya manusia tidak ubah seperti robot. Bekerja dengan terpaksa, bekerja dengan tidak melibatkan Allah, bekerja dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang kerajaan sorga, bekerja
dengan tidak menjadi berkat bagi sesama, apalagi memuliakan nama Tuhan. No, tidak sampai ke sana. Karena apa? Karena salah dalam menilai pekerjaan. Tadi saya katakan ada orang bilang bahwa, Pak Pendeta, sebenarnya bekerja ini merupakan akibat dari kutuk. Enggak, tidak. Para pendengar Sahabat Kreatif, keharusan manusia untuk bekerja ini bukan akibat kutuk loh ya, bukan. Tetapi bekerja ini erat kaitannya dengan perintah untuk apa? Memenuhi bumi dan menaklukkannya. Sehingga kerja bukanlah akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Walaupun, ingat baik-baik, walaupun memang dosa mempengaruhi aktivitas kerja manusia yang membuat kerja itu menjadi lebih berat dan susah. Bekerja bukanlah salah satu akibat kutuk. Mengapa saya katakan demikian? Karena bekerja itu sendiri pada dasarnya merupakan perintah Tuhan. Bekerja ini sudah diberikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Oke? Dalam Keluaran 34 ayat 21 dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja. 6 hari bekerja itu bukan pilihan. No, itu bukan pilihan. Jadi bekerja itu bukan satu kutukan. Itu merupakan bagian dari rencana Allah dalam kehidupan sehari-hari di Taman Eden. Dalam proses penciptaan, Allah sendiri digambarkan sebagai Allah yang bekerja. Para pendengar Sahabat Kreatif yang dikasihi oleh Yesus, perhatikan, sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah menetapkan bahwa kerja itu sangat baik bagi manusia. Beberapa alasan mengapa pekerjaan itu sesuatu yang berharga untuk dilaksanakan, seperti yang saya sebutkan tadi beberapa kali. Pertama karena Allah itu bekerja. Amin. Amin. Kejadian pasal 1 menggambarkan bagaimana Allah sedang menciptakan langit dan bumi. Noh, coba dilihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa dong itu kalau bukan bekerja, ya kan? Bekerja. Bergerak, beraktivitas, berkreativitas, menghasilkan sesuatu, memproduksi sesuatu, membuat sesuatu. Kemudian, dalam Kejadian 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu kan lagi disebutkan pekerjaan yang dilakukannya. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah kita, Allah yang bekerja. Allah yang engkau sembah di dalam nama Yesus. Dia Allah yang aktif, Allah yang proaktif, Allah yang energik, Allah yang produktif, Allah yang terus bekerja, Allah yang terus bekerja keras. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan para pendengar Sahabat Kreatif, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka ingat, pekerjaan menjadi satu kesukaran bagi manusia. Namun demikian, manusia tetap harus bekerja karena itu adalah salah satu tugas yang diterima manusia dari Allah. Keinginan manusia untuk melepaskan diri dari kesukaran bekerja akibat kejatuhan manusia ini membuka celah bagi dosa untuk membuat suatu bentuk pekerjaan yang tidak benar atau tidak halal, yang tidak suci. Jika semua pekerjaan yang kudus, yang halal, yang benar merupakan eksistensi dari pekerjaan Allah, perhatikan, di mana Allah memberi mandat, memberi kepercayaan, memberi perintah, menugaskan kita untuk bekerja dengan pekerjaan yang kudus, yang suci, yang berkenan dan diberkati Allah, maka berarti semua pekerjaan yang tidak suci, yang tidak halal menunjukkan eksistensi dari dosa yang mempengaruhi pekerjaan itu sendiri. Amin. Amin. Para pendengar Sahabat Kreatif dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran Growing Grace dari RRI Malang. Pekerjaan pada hakikatnya berasal dari Allah.
Namun, pekerjaan yang tidak suci, yang kotor, pekerjaan yang tidak benar, itu bukan berasal dari Allah, tapi dari dosa yang telah mempengaruhi lingkup pekerjaan manusia di muka bumi sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan pekerjaan yang tidak halal ini pekerjaan yang memberikan kontribusi kepada apa yang tidak dikehendaki Allah. Apa sih Pak Pendeta? Pekerjaan-pekerjaan yang najis, yang tidak kudus itu, ya kita tahu semua seperti apa. Boleh katakan seperti mencuri, melacurkan diri, menjual narkoba, ya, berjudi untuk mendapat keuntungan. Semuanya itu adalah pekerjaan. Ya benar, pekerjaan ada di bawah label pekerjaan, tetapi terkelompok sebagai pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah, bahkan dibenci oleh Allah, dilarang oleh Allah, dimusuhi oleh Allah, oleh karena menghancurkan pencipta, menghancurkan ciptaan Allah. Sekali lagi, karena pekerjaan-pekerjaan seperti itu menghancurkan ciptaan Allah, engkau dan saya. Para pendengar sahabat kreatif, terbanglah di atas badaimu. Kerja keras. Kalau engkau punya masalah, engkau berkebutuhan, kerja keras. Jangan takut kerja keras. Terbang di atas masalah, di atas badaimu seperti Raja Wali yang mengembangkan sayapnya, menggunakan otot-otot yang kokoh dan kuat. Gunakan kedua tanganmu, gunakan kedua kakimu, gunakan pikiranmu, gunakan hatimu, gunakan segala potensi yang ada padamu. Bekerja keras, terbang di atas badai. Alkitab memberitahu kepada kita pentingnya mengembangkan etos kerja dan menempatkan semua yang kita miliki dalam segala hal yang kita lakukan. Ada banyak ayat Alkitab tentang kerja keras dan ketekunan. Dan ini seharusnya membuat kita berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita memandang hidup ini, memandang pekerjaan, dan memandang tanggung jawab kita. Dengar saya baca Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Kemalasan dapat dengan cepat menjadi penghalang problematik untuk kesuksesan dan kesejahteraan kita. Para pendengar sahabat kreatif yang dikasih oleh Yesus, jika seseorang menolak untuk bekerja, ayat-ayat Alkitab tentang etos kerja memperingatkan kita bahwa hasilnya bisa sangat mengerikan. Kita dipanggil untuk mengabdi pada apapun yang kita lakukan, makanya jangan malas. Satu saat Jono dan Tono lagi ngopi nih ceritanya ya. Siapa suka ngopi? Para pendengar sahabat kreatif, Jono dan Tono lagi ngopi ya. Kemudian Jono nyeletuk, "Capek aku hidup gini terus," kata si Jono sambil menyeruput kopi. Kemudian si Tono menanggapi, Loh. Napa ngeluh bang? Kok putus asanya segitu banget?" kata si Tono sambil cengar-cengir noleh ke si Jono. Jono meletakkan cangkir kopinya, kemudian Jono berkata, "Gimana bang gak ngeluh? Bang, lu lihat deh kerjaan gua bang, numpuk banget bang, numpuk banget kerjaan gua." Sambil Jono menghela napas panjang dan dalam, kembali mengangkat cangkir kopi, menyeruput kopi. Nyeletuklah si Tono, Bang, itu masalah sendiri. Kerjaan kok ditumpuk. Jangan numpuk kerjaannya dong. Terus kata si Jono kaget, langsung noleh kepada Tono. Lah, gimana sih kamu John? Emang kerjaannya numpuk. Mau gimana lagi dong John? Gimana lagi dong Tono? Kata si Jono. Dengan santai Tono berkata, "Makanya bang, denger baik-baiknya nih solusi. Kerjaan itu jangan ditumpuk bang, tapi dijejer aja." Glodak. Sahabat kreatif para pendengar, mari kita menyikapi hidup ini ya. Bukan seperti guyonan dari si Tono. Kerjaan jangan ditumpuk tapi dijejer aja ya. Sekedar guyonan saja.
Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Dengar ya, sahabat kreatif para pendengar, Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Amsal 14 ayat 23. Kitab Amsal dipenuhi dengan ayat-ayat Alkitab tentang kerja keras. Faktanya, Amsal 14 ayat 23 yang baru kita baca mengingatkan kita tentang pentingnya untuk tidak bicara saja. NATO, no action, talk only. Ini dapat menyebabkan kemiskinan. Dalam tiap-tiap jerih payah ada keuntungan. Kenapa disebut jerih payah? Itu gambaran dari kerja keras, payah. Seperti Ishak tadi. Bagaimana Ishak menabur, kemudian Ishak menuai, Ishak diberkati. Para pendengar, ingat ayat yang kita baca tadi. Ishak diberkati. Dalam Kejadian 26 ayat 12, 100 kali lipat. Mari kita kerja keras. Kalau Ishak hanya sekedar bicara saja, oh Tuhan tolong, ini masa kekeringan, Tuhan tolong, ini nggak ada makanan, Tuhan tolong gimana nih, saya gimana hidup saya. Mungkin Tuhan tolong gimana nih pendidikan saya, Tuhan tolong gimana nih kuliah saya, Tuhan tolong gimana nih skripsiku, gimana disertasiku, Tuhan gimana. Tapi kita no action. Hanya talk only to God. Maka firman Allah pada saat ini berkata, mari kita berusaha bekerja keras. Apapun yang bisa dilakukan, lakukan saja. Maju terus. Maju terus. Rajin bekerja tidak akan membunuhmu sekali lagi. Sebaliknya rajin bekerja akan membuatmu hidup. Ishak rajin bekerja, Ishak menabur, Ishak menuai berlimpah-limpah. Pada tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati Tuhan. Para pendengar sahabat kreatif, terbanglah di atas badaimu. Amin. Mari kita bekerja. Mari kita sungguh-sungguh bekerja keras. Puji Tuhan. Tuhan mau pada pagi hari ini, pada saat ini, ayo bergerak, dan bergerak. Amin. Dalam tiap-tiap jerih payah ada keuntungan. Tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ada orang ketika di dalam masalah, dia akan lari ke kafe, ngumpul dengan teman-teman, ngobrol, ngalor ngidul, 1 jam, 2 jam. Apalagi di dalam masa-masa sahabat kreatif, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa-masa di mana kita sedang melawan COVID-19, maka pemerintah menghimbau stay at home, social distancing, jangan ngumpul-ngumpul dulu. Kemarin saya membaca berita di sebuah portal bagaimana tiba-tiba datanglah polisi, bahkan wali kota kita, kemudian menggerebek sebuah kafe, satu kafe yang kemudian ketahuan bahwa sudah melewati jam yang ditentukan untuk beroperasi, tetapi ternyata ada puluhan anak muda ngumpul di dalam, dan depan kafe itu ditutupi sebuah kain untuk menutupi mengelabui petugas. Ketika saya membaca itu, saya ikut sedih, karena sebagai warga Malang, saya tahu bahwa itu sangat-sangat berbahaya. Mari sebagai orang muda kita mengerti, kita paham, kita peka dong. Kita tahu, kita terlibat bersama-sama dalam kesusahan ini. Kita senang bersama-sama, kita susah bersama-sama. Kalau pemerintah bilang, udah jangan dululah kumpul-kumpul, social distancing. Tetapi ada di antara kita, ketika di dalam masalah, bukannya kita kerja keras, kita pergi kumpul-kumpul kongkow-kongkow, bahkan sampai melanggar aturan-aturan dari stakeholder kita. Yang sebenarnya aturan itu dibuat untuk menjaga, melindungi, menjaga kita.
Jadi kita saling menjaga. Ketika kita menjaga diri kita, kita juga sedang menjaga orang lain. Ketika orang lain sedang menjaga diri mereka, mereka pun sedang menjaga diri kita. Kemudian pergi ke kafe, sampai akhirnya kafe itu harus ditutup. Mendapat sanksi selama 14 hari. Ketika punya masalah, maka pergi kumpul-kumpul, kongkow-kongkow, mulai ngobrol ngalor ngidul, mengobrol kata, sekedar bicara, meminum kopi, menenggak kopi, bahkan mungkin juga, Tuhan jauhkan, mungkin menenggak minuman keras beralkohol, sampai kemudian mabuk. Ya, lari dari kenyataan hidup. Kepada apa? Kepada hidup yang semu. Firman Allah berkata, stop berkata-kata belaka. Stop bicara. Kongkow ngobrol, ngalor ngidul, tanpa melakukan satu kegiatan yang produktif. Firman Allah berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Kalau engkau harus bekerja keras, kerjakan itu. Firman Allah berkata, itu akan ada keuntungan. Seperti Ishak kerja keras, Tuhan berkati dia. Mari kita diminta menghindari kemiskinan, melakukan kerja keras dengan pengabdian kepada Tuhan. Amin. Para pendengar sahabat kreatif yang diberkati Tuhan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Amin. Mari, terbanglah di atas badaimu, di atas masalahmu, di atas tantangan pada hari-hari ini dengan apa? Bekerja keras. Puji Tuhan. Ketika pekerjaan seolah nampak menjadi sulit atau menakutkan, jangan takut. Sebab pekerjaan itu datang dari Allah. Allah memberi kita pekerjaan. Dari awal Allah bermaksud agar manusia bekerja. Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk merawat taman itu dan bekerja. Jadi bagaimana kita ini dimaksudkan Allah, kita dibangun untuk bekerja. Dan ini harus menjadi dorongan bagi kita. Ketika kita bekerja, berarti kita sedang melakukan perintah amanah dari Allah. Maka Allah pasti memberkati kita. Amin. Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10. Sebab segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat 10. Para pendengar, sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan, mudah berkecil hati atau merasa bahwa pekerjaan kita tidak memiliki tujuan. Terkadang kita mendapati diri kita menginginkan sesuatu yang lebih besar, yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang lebih substansial, sesuatu yang lebih wow. Ketika kita kaitkan dengan pandangan-pandangan orang, dengan strata sosial dan sebagainya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, kita menginginkan pekerjaan-pekerjaan yang boleh saya katakan high level. Tetapi lewat ayat ini perhatikan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kalau Tuhan mempercayakan engkau untuk hari ini melakukan pekerjaan A, oke, terima, lakukan. Kalau engkau merasa, Tuhan saya ingin yang lebih lagi, kerjakan yang sementara saudara kerjakan dengan kualitas A, dengan kualitas terbaik, dan mulai doakan, gumuli, dan cari peluang untuk kemudian saudara akan naik ke tangga berikutnya, pekerjaan yang menurutmu lebih lagi engkau sukai. Tetapi hari ini, apa yang dijumpai tanganmu dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin. Amin. Para pendengar sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan, ini salah satu ayat Alkitab tentang kerja keras yang memberitahu kita untuk bekerja sekuat tenaga apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kalau engkau membantu orang tua di rumah, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Amin. Ayo jujur, sekuat tenaga atau sekuat omelan? Ayo sahabat kreatif para pendengar, ya. Ketika kita bekerja di kantor, dimanapun, sekuat tenaga atau sekuat mulut nih ceritanya ya. Pak Riki ini kok nyindir.
Sahabat kreatif para pendengar, firman ini pun datang kepada saya. Mari kita bekerja keras, sekuat tenaga, amin. Sekuat tenaga, bukan sekuat mulut, mengeluh, ngomel, dan sebagainya. Puji Tuhan. Mari kita lihat. Ayat berikut ini saya ingin baca 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat 10-12. Ayo, sudah siapkan gadgetnya belum Alkitab? Ya, gadget dengan aplikasi Alkitab. Saya menunggu. 2 Tesalonika 3 ayat 10, 11, 12. Kita kompak dong ya, baca bersama. Para pendengar sahabat kreatif dimanapun Anda dapat menjangkau siaran ini. 2 Tesalonika 3 ayat 10, 11, 12. 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian, perhatikan, makan makanannya sendiri. Luar biasa bukan ayat ini? Ayat ini mengajar saya. Tuhan lihat loh apa yang kita makan. Tuhan itu lihat loh apa yang saya makan, apa yang Anda makan. Apakah itu memang makanan yang kita peroleh dengan cara-cara yang berkenan, dengan kerja keras, ataukah dengan cara-cara yang tidak alkitabiah? Apakah kita memakan makanan kita, ataukah itu sebenarnya rejeki orang lain yang kita ambil, yang kita rampas, yang kita curi? Kiranya pagi ini, kiranya saat ini, kapanpun engkau mendengar siaran ini, kiranya ini menjadi berkat dan memberi kekuatan mengingatkan kita. Etos kerja ini penting untuk diingat. Ingat, sahabat kreatif para pendengar, Alkitab menggarisbawahi memberi ketentuan. Orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Ini menekankan pentingnya memiliki gairah semangat untuk bekerja. Dan juga konsekuensi untuk tidak menerima penghargaan jika kita tidak bekerja atau bekerja tetapi cacat. Kerja keras itu penting dan membantu memenuhi kebutuhan kita. Amin. Para pendengar sahabat kreatif Pro 2 Radio Republik Indonesia Malang, dimanapun Anda dapat menjangkau siaran ini, Grow in Grace. Dengan tema pada pagi hari ini, terbanglah di atas badaimu. Kita belajar bagaimana mengatasi masalah, yaitu apa? Mari bekerjalah keras. Segala puji bagi nama Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan izinkan engkau gumuli, mungkin engkau membuka warung yang sederhana menjual kopi, gorengan, kerjakan itu. Mungkin engkau sedang menjual pulsa, voucher, kerjakan itu. Engkau sedang bekerja di sebuah kantor, di depot, dimanapun, kerjakan itu dengan maksimal. Tuhan pasti memberkati. Kerja keras, Tuhan perintahkan kita, kerja itu datang dari Tuhan. Dan ketika kita bekerja keras, kita belajar sungguh-sungguh bekerja, menguasai pekerjaan kita, melakukan pekerjaan yang kudus, yang berkenan di hati Allah. Maka ingat, Tuhan Yesus Kristus pasti memberkatimu. Segala puji bagi nama Tuhan. Kerja keras tidak akan membuatmu mati, tapi kerja keras akan membuatmu hidup, sebab Tuhan memberkati seperti Ishak. Ishak bekerja, Ishak menabur. Maka firman Allah berkata, Ishak pada tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati oleh Tuhan. Terbanglah di atas badaimu, kerja keras, Tuhan pasti tolong. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran ingatan kami. Mulai dari saat ini kami berkomitmen,
Kami akan bekerja keras, melakukan yang dapat kami lakukan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan oleh tangan kami akan lakukan itu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Karena Engkau hadir dalam pekerjaan kami. Engkau menyertai dunia kerja kami. Engkau memberkati apapun yang kami lakukan. Mungkin kami hanya lakukan itu di rumah. Mungkin kami lakukan itu di kantor. Mungkin kami lakukan itu di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Mungkin kami lakukan itu di tengah-tengah gereja umat Allah, umat ketebusan-Mu. Tetapi apapun yang kami lakukan dan kerjakan, kami akan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kami tahu ini adalah kepercayaan yang datang dari Engkau. Dan saat ini kami berdoa, Tuhan, yang kami sembah dalam nama Yesus, berkatilah pekerjaan kami. Limpahkanlah berkat-Mu berlimpah-limpah. Sebagaimana Engkau memberkati Ishak, maka berkatilah kami. Hamba berdoa Bapa, mungkin di antara para pendengar Sahabat Kreatif dari Radio Republik Indonesia Malang, yang mungkin hari-hari ini sedang lesu, sedang berputus asa, patah semangat. Hamba berdoa, bangkitkan semangat dan iman mereka untuk terus bekerja, maju melangkah bersama dengan Tuhan. Karena pasti Tuhan akan tolong. Ketika kami bekerja dalam kekudusan, dalam kesucian, kami didapati sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkati kerja keras kami, sebagaimana Engkau memberkati Ishak. Terima kasih. Hamba berdoa, berkati para pendengar Sahabat Kreatif Radio Republik Indonesia Malang. Berkati rumah tangga, pekerjaan, usaha, profesi dalam nama Yesus. Berkati pendidikan, perkuliahan mereka dalam nama Yesus. Berkati kesehatan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi negara kami Indonesia, bagi provinsi, bagi kota di mana kami tinggal, bahkan RW RT di mana kami berada. Kami berdoa diberkati, dijaga, dilindungi dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, Tuhan, Engkau luputkan kami dari wabah virus corona. Kami mohon anugerah Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh, kami kuat, kami sehat. Kami berdoa sehati sepakat, wabah pandemi virus corona dihancurkan, dilalukan di dalam nama Yesus. Bukan ada kematian massal, tapi ada kesembuhan massal, ada pertobatan massal, ada pertolongan massal yang Tuhan kerjakan, khususnya bagi orang-orang yang berseru kepada nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Malang, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala puji syukur bagi-Mu. Kami akan mengawali hidup kami akan mengawali hari-hari hidup kami dengan mengatasi badai masalah, bekerja bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, kekasih-kekasih Tuhan, para pendengar Sahabat Kreatif Radio Republik Indonesia Malang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap kita sampai Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya Pendeta Riki Latuperisa dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, mengucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.